sangat istimewa dan baik ini menghimpun kita dalam keadaan sehat walafiat, iman Islam masih terletak dalam hati dada kita. Juga Allah himpun kita dalam majelis ilmu. Semoga bertambah ketenangan sakinah di dalam hati kita. Salawat serta salam terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Kita akan lanjutkan insyaallah dalam kajian kita pada malam hari ini akan membahas tentang karakteristik Bani Israel yang tercatat di dalam kitab Al-Quran. Berbicara tentang Bani Israel, ini sangat istimewa. Bahkan di Al-Quran sendiri ada surat Al-Isra atau surat namanya Bani Israel. Nama lain surat Bani Israel Al-Isra. Kemudian surat Al-Baqarah ini juga banyak sekali membahas tentang Bani Israel. Bahkan kata Al-Baqarah sendiri itu merupakan asbabun nuzul daripada ada sebuah tragedi yang tidak bisa diungkap karena tragedi pembunuhan ini tidak ada yang tahu, tidak ada saksi. Maka ada orang dari kalangan Bani Israel berteriak-teriak, ada mayat di sini, ada mayat di sini. Tidak tahu siapa yang membunuh. Kemudian beritanya viral, begitu gigih ya. Kebiasaan Bani Israel ini kalau ada satu orang yang meninggal dari kalangan mereka, mereka itu sibuk untuk mengungkap siapa pembunuhnya. Maka berita ini sampai kepada Nabi Musa sehingga Nabi Musa memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi betina. Nah, sapi betina dalam bahasa Arab namanya al-baqarah. Setelah sapinya itu disembelih dan tidak gampang mendapatkan sapi betina tadi, meninggal. Mayat tadi dibunuh, yang dibunuh tanpa siapa tahu siapa yang tidak ada yang tahu siapa yang membunuhnya. Kemudian dipukul jasad tersebut dengan salah satu bagian dari sapi betina tadi dan kemudian hidup lagi. Jadi salah satu mukjizat Nabi Musa adalah memukulkan salah satu anggota badan sapi, kemudian mayat tadi hidup. Kemudian ketika hidup ditanya sama Nabi Musa, siapa yang membunuhmu? Maka orang tadi menjawab, orang yang pertama kali teriak ada mayat di sini dialah yang membunuh saya. Dan itu langsung mati lagi. Jadi karakteristik maling teriak maling itu sudah terjadi dari sana. Di Al-Quran sudah diungkapkan. Dan kita juga perlu tahu karena yang menginformasikan adalah Al-Quran tentang karakteristik yang lain. Dalam surat Al-Baqarah dimulai dari ayat 40. Depan. Dari tempat duduk yang ada susunya. Al-Baqarah ayat 40. Allah berfirman, Ya Bani Israel adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel. Jadi sebelum kita terjemahkan dan tadabburi, ketika menyebut tentang Bani Israel itu ada 3 sebutan ya.
Al-Quran. Ada ahli kitab, kadang ada Bani Israel, ada Yahud, ya, Yahudi. Karena Nabi Ishak itu adalah punya gelar namanya Israel. Kenapa disebut Israel? Karena menurut kisah Israiliyat, Nabi Ishak itu punya beberapa saudara yang jahatnya itu sama dengan anak-anaknya Nabi Yakub nanti. Nah, Nabi Ishak itu sudah Nabi Yakub itu punya saudara-saudara yang usil juga, sehingga Nabi Yakub itu sering dibully. Sehingga ketika masa muda dia sering menyendiri di malam hari berjalan keluar. Nah, berjalan di malam hari itu namanya Isra. Maka dari Isra Mi'raj berjalan di malam hari. Isra itu suka keluar malam gitu. Ada orang namanya Pak Isra itu tukang kuliran malam. Nah, Israel. Tambah il itu adalah nama Allah. Jadi keluar malamnya itu bukan begadang yang tiada artinya ya, tapi bertahanus, ya, berkholwat, ya, mencari ketenangan, ya, seperti Nabi itu di Gua Hira seperti kebiasaan. 15 tahun. Nah, itu kenapa beliau disebut dengan Isra dan Israel. Israel itu nama gelar Nabi Yakub. Nah, ini punya istri dua. Istri pertama saya lupa namanya kemarin. Istri yang nomor 2 namanya Rahel. Nah, Rahel itu ibunya Bunyamin sama Yusuf. Nah, istri pertama itu punya anak 10, ya, Simon atau Simeon kedua. Kemudian ada Iyad, kemudian ada Dan, namanya Dan. Anak yang keempat namanya Yahuda. Ini nisbah Yahudi itu di anak nomor 4. Yahuda. Kemudian Lewi itu anak nomor 5. Ini yang agak lumayan baik itu Lewi atau Levi. Dia yang mengusulkan Nabi Yusuf itu jangan dibunuh tapi dibuang di sumur saja. Levi. Dan dari Lewi itu nanti banyak sekali nabi-nabi yang diutus melalui keturunan terahnya Lewi. Kemudian ada Zebelon 6. Nah, pokoknya sampai 10 lah, saya lupa yang 4 orang dan tinggal semua masalah. Nah, inilah Bani Israel. Ya, Bani Israel. Bani Israel itu ada 12. Ya Bani Israel. Nah, nanti anak keturunan Israel itu. Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah kalian akan nikmat yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi, dan tepatilah janji-janji kalian. Mereka itu punya perjanjian, yakni janji kepada orang tua mereka, yakni Nabi Yakub, bahwa mereka akan taat, akan berada di atas milah Ibrahim. Nah, orang Yahudi sekarang itu kalau cerita tentang sejarah mereka, stopnya itu di Yakub. Salahnya mereka itu bukan salah, tapi memang disengaja. Kalau mereka terlalu banyak membahas Nabi Ibrahim, nanti akan nyangkut kepada istri Nabi Ibrahim yang nomor 2, yakni Siti Hajar, yang punya anak keturunan namanya Ismail. Ismail punya anak keturunan Nabi Muhammad. Nah, mereka nggak mau itu. Ya, mereka putus kisah itu di Yakub. Nah, secara turun-temurun Allah menurunkan para nabi Alkitab itu kepada mereka, Bani Israel, khusus untuk Bani Israel. Seolah-olah yang lain udah nggak direken sama Allah, kira-kira begitu. Tapi Bani Israel itu punya keutamaan. Ini fadlatukum alal alamin, dimuliakan itu pada waktu itu. Nah, perjanjian itulah yang diminta untuk ditepati. Ufi bi ahdikum, maka aku akan menepati janji. Allah
Wa iya ya farhabun, dan hanya kepada kulah kalian itu takut. Jadi secara turun-temurun jamaah sekalian, ketika kita membicarakan karakteristik Bani Israil, maka secara otomatis mari jadikan pelajaran oleh kita umat Nabi Muhammad. Karena gejala untuk mengikuti milah mereka itu sangat kuat dan luar biasa. Umat Nabi Muhammad ini sejak awal sudah diwanti-wanti, nggak usahlah masalah ibadah, akidah, muamalah. Potong rambut saja kalau bisa selisihilah orang Yahudi. Orang Yahudi itu melihara kumis, potong jenggot. Nah, kita maka disuruh menyelisihi, peliharalah jenggot, potonglah kumis. Semua dalam hal yang remeh saja itu diminta untuk selisihilah mereka. Puasa. Nah, puasa juga demikian. Ya, puasa 9 Asyura ya. Mereka ada 124.000 nabi. Banyak sekali. Jadi ini kisah Bani Israil itu memenuhi peradaban zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, dari zaman Nabi Ishak, Nabi Yusuf sampai Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu Bani Israil, Nabi Musa itu Bani Israil. Ada nabi-nabi yang namanya mungkin tidak termasuk dalam 25 nabi. Ada Nabi Yesaya, ada Nabi Daniel, ada Nabi Samuel, ada Nabi Uzair. Ya, iya. Ucap. Kemudian ya banyak. Nabi Yusa, Nabi Haidir, Wa aminu. Nah, ini kita akan lihat karakter-karakternya. Yang pertama tadi di ayat 40, mereka mengingkari perjanjian. Itu karakter utama, mengingkari perjanjian. Setelah perjanjian damai diingkari, perjanjian damai diingkari. Padahal perjanjian damai itu tadi yang mereka buat untuk menguntungkan mereka. Tapi ketika menguntungkan mereka, ternyata mereka nggak untung. Contoh gini, ketika damai, maka agama yang menjadi pilihan manusia itu Islam. Ketika damai, asal damai, nggak usah ada ribut-ribut, damai yang akan dikagumi, menjadi simpatik itu Islam. Islam itu agama yang selalu banyak, umat yang masuk Islam itu selalu banyak. Beda dengan Yahudi, Nasrani yang lainnya nggak ada. Ada tapi sedikit sekali. Ada banyak tapi mereka dalam kebodohan. Nggak menggunakan akal sehat. Yang kedua, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Dan berimanlah kalian dengan apa yang telah aku turunkan yang membenarkan. Ya, musaddiqan lima ma'akum, yang telah membenarkan kitab Taurat, Zabur, Injil. Mereka diminta oleh Allah untuk beriman kepada Al-Quran. Al-Quran ini bukan memusuhi Zabur, Injil, Taurat, bukan. Tapi sebagai kitab yang menyempurnakan agama dulu, disempurnakan. Ini sebagai penyempurna. Ya, maka Nabi mengatakan, aku jika dilihat dengan saudara-saudaraku dari kalangan para nabi dan rasul, itu sebuah bangunan yang sangat indah, juga bagus sekali bangunannya, tapi kurang satu bata. Nah, satu bata itulah aku. Dengan tambahnya aku tambah sempurna. Nah, ini perumpamaan yang Nabi buat.
Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang yang justru kafir pertama. Ada penjelasan begini. Sebenarnya ahli kitab itu kalau beriman kepada Al-Quran itu akan dapat pahala 2. Beda dengan maaf orang-orang Quraisy Mekah yang tidak pernah beriman, tidak pernah mengenal Nabi Muhammad sebelumnya dalam arti konsep kenabian. Tapi kalau Bani Israel itu selalu menunggu-nunggu. Mereka itu kalau perang kalah. Apa kata mereka? Tunggu ketika Nabi kami datang, kami akan menang. Dulu itu ada suku Qainuqa, Quraidah, Bani Nazir, kemudian suku Aus, suku Khazraj. Banyak suku-suku Yahudi. Nah, melawan suku Gotafan. Gotafan itu adalah sebutan untuk orang Arab. Nah, Yahudi ini sama orang Arab ribut terus, tapi kalah terus. Bilangnya begitu, nanti kalau Nabi kami, nggak lama lagi mereka itu ya'rifunahum kama ya'rifu abna'ahum. Mereka itu mengenal Nabi Muhammad itu seperti mengenali anak mereka sendiri. Tanggal lahirnya, harinya, pokoknya lengkap, detail sekali, rinci sekali. Bahkan di tubuh Nabi itu ada apa, di kitab itu, di Taurat Jabur itu sudah disebutkan, rinci sekali. Tapi itu dibuang semua itu. Nanti ada kisah. Bahkan ketika Nabi Muhammad masih remaja, ketika di Sam itu sudah pernah saya kisahkan dulu bahwa Nabi Muhammad itu ketemu sama pendeta Buhairah. Dia dibawa oleh Abu Thalib. Buhairah itu tahu kalau Abu Thalib itu akan lewat situ sama Nabi, itu tahu. Hari tanggalnya prediksinya kayak prediksi gerhana itu terjadi. Nah ternyata ketika ditanya mana yang bersama kamu, nggak ada. Ini cuma kelompok saya cuma ini. Nah Nabi Muhammad itu ditinggal di luar, duduk di bawah pohon. Dicari-cari kok nggak ada dalam kafilah. Oh rupanya ditinggal di sana. Dan Buhairah tahu bahwa setiap nabi itu pasti duduk di bawah pohon itu. Malahan. Udah semakin jelas ini. Duduk pohon itu. Sebentar kamu silahkan makan, bujamu makan enak. Kemudian Buhairah mendatangi Nabi Muhammad remaja. Ditanya beberapa hal itu tepat semua sampai saya boleh nggak izin lihat punggungmu. Di punggung Nabi itu ada bendelan sebesar telur dan ada sedikit rambutnya dan semua Nabi punya itu. Itu tanda nubuah, alamatun nubuah, tanda kenabian. Pokoknya segala semacam udah. Dan pohon itu mengkelung dia. Naungannya itu semakin menaungi gitu. Nah kemudian balik lagi ke ruangan makan, ditanya Abu Thalib itu ditanya sama Abu Hurairah, itu siapa itu? Itu anakku, kata Abu Thalib. Itu anak. Kemudian Abu Hurairah bilang gini, saya sudah cek seluruh prediksi yang ada di dalam Taurat dan Injil, Jabur, Taurat dan Jabur Injil. Semua tanda-tanda kenabian itu ada di dia, semuanya, kecuali satu. Apa itu? Kamu kok ayahnya dia, itu saya kecuali satu. Karena anak ini sudah ditinggal bapaknya, meninggal sebelum dia dilahirkan. Oh, kaget Abu Thalib. Ya betul memang itu kakak saya, itu ponakan saya. Kalau begitu jangan lanjutkan perjalanan. Karena apa? Di sana ada Yahudi yang akan membunuh setiap nabi yang datang. Pulang. Jadi bawa pulang. Yahudi itu kerjanya bunuh nabi juga dari kisahnya. Apalagi bukan nabi. Gampang ya.
Wala takunu awala kafirin bi. Nah, sudah tahu seperti itu kalau bisa janganlah mengingkari. Ada memang, tapi hanya sedikit. Seperti Adi bin Hatim, Salman Al-Farisi itu orang Persia, Abdullah bin Salam itu orang-orang ahli kitab. Ada Adi bin Hatim itu Nasrani. Nasrani itu masih ada tapi sedikit. Ada kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi, itu luar biasa. Bahwa dulu agama tauhid itu sudah ada, tapi yang banyak adalah ahli bid'ahnya. Bahkan pendeta yang ditemui Salman itu mengaku bahwa kamu itu gak akan ketemu orang yang seperti saya. Sudah sedikit, sangat jarang sekali. Itu sudah tua-tua, kayak Buhairo itu sudah pada tua. Seperti Warokoh bin Naufal, sepupunya Khadijah, itu orang yang masih bertauhid, yang memegang ahli kitab, sepupunya Siti Khadijah istri Nabi. Bahkan dia bilang begini ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama, menggigil, ya kan, suruh baca Iqra itu kan, kemudian minta diselimuti sama Khadijah untuk jadi istri suaminya ini. Kemudian Khadijah cerita dengan sepupunya ini, Warokoh bin Naufal. Suamiku itu begini-begini. Wah, yang datang itu namanya Namus Jibril, bahasa kitabnya itu apa? Namus. Itulah yang telah datang kepada Musa. Itu yang telah datang kepada Musa. Maka seandainya umurku masih panjang, kapan? 15 tahun lagi ya? Dari 25 ke 40. 15 tahun. Udah tua, bro. Kalau usiaku masih panjang ketika dia diusir sama kaumnya, udah ngerti itu. Jika nanti dia diusir sama kaumnya, aku yang akan membantu dia. Tapi usia dia kan enggak. Juga Raja Heraklius, juga Raja Habsah, sama semuanya tahu karena mereka membaca kitab-kitab. Nah, maka di sini disebutkan wala takunu awwala kafirin. Kamu jangan justru sudah tahu kok malah duluan kafir. Malah jadi pelopor kekafiran padahal sudah tahu yang benar. Mengapa mereka mereka itu agamawan Yahudi, tapi mereka menjual ya, wala tasbaru bi ayati samanan qalila, dan janganlah kalian memperjualbelikan ayat-ayat kami dengan harga yang sedikit. Mereka jual ke penguasa, mereka jual itu ayat-ayat. Mereka menjadi agamawan tetapi untuk meraih keuntungan duniawi. Nah, itu kerjaannya ahli kitab yang keselong tadi. Wa iya ya fatakun, dan hanya kepadakulah kalian seharusnya takut. Wala talbisul haqqo bil batil, sifat yang ketiga. Mereka itu yang kedua ya. Yang keempat nanti di ayat yang ke-3 ini sudah yang keempat. Yang pertama tadi apa? Mereka itu melanggar perjanjian. Yang kedua mereka kafir duluan. Kemudian mereka menjual ayat-ayat dengan harga yang sedikit. Kemudian yang keempat, wala talbisul haqqo bil batil, janganlah kalian mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Mereka itu nyampur antara hak dan batil. Dan dari keempat hal ini, saya bertanya juga kepada kita semuanya, kita analisis, apakah orang Islam itu sudah ada yang ikut empat hal ini? Ternyata ada. Ya kelihatannya cocok kondisi sekarang. Nah justru itu, maka dijadikanlah ini pelajaran untuk umat akhir zaman. Sama Allah diceritakan nih karakter Yahudi. Maaf yang kalian ikuti wahai umat Muhammad. Melanggar perjanjian, ya kan, sudah tahu tapi masih kafir duluan, ya kan, memperjualbelikan ayat dengan harga yang sedikit, kemudian mencampur adukan antara hak dan batil, ya, halal haram.
Wa taktumul haqqa, dan kalian menyembunyikan al-haq. Yang benar itu disembunyikan. Iya. Yang muncul sekarang itu yang katanya benar padahal enggak benar. Karena yang benarnya disembunyikan. Aslinya yang muncul itu yang tidak benar. Karena yang benarnya itu dimonopoli, dimanipulasi, dan seperti itu kira-kira. Wa antum ta'lamun, dan kalian itu ngerti padahal. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kemudian wa aqimus sholata wa atuz zakata. Ini perintah kepada Bani Israel itu sama, mereka sholat. Mereka sholat. Perintahkan sholat wa atuz zakata, dan membayarlah zakat. Karena sholat dan zakat itu juga syariat umat-umat terdahulu. Syara'u man qablana. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Nah, dulu sholatnya itu enggak kayak sholat kita. Ruku, ada sujud, hanya ruku. Bahkan kalau masalah nggak ada sujud, adanya ruku saja. Ruku. Kalau sholat jenazah berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau jawabnya 4 rakaat salah. Tidak ada rukunya. 4 takbir. Atamuruna nasa, ini selanjutnya. Atamuruna nasa, apakah kalian menyuruh manusia bil birri, berbuat baik, wa tansawna anfusakum, tapi kalian tidak open kepada dirimu sendiri. Ini khusus dunia ustaz. Yang suka nyuruh orang berbuat baik, dia enggak berbuat baik. Yang nyuruh orang meninggalkan keburukan, dia enggak tinggalkan. Jargonnya. Nah ini kena saya. Atamuruna nasa, apakah kamu menyuruh manusia bil birri, berbuat kebaikan-kebaikan, wa tansawna anfusakum, tapi kamu enggak mikirin nasibmu sendiri. Apa yang kamu ucapkan itu enggak dilakukan. Wa antum tatluna kitab, padahal kamu yang baca kitab. Ini betul itu. Ini rohib-rohibnya itu. Kiai-kiainya itu. Ulama-ulamanya itu, mereka membaca kitab, mereka suruh manusia berbuat baik, tapi mereka sendiri takabur. Jelas perbuatan itu. Afala ta'qilun, apa kamu enggak punya akal? Afala ta'qilun. Kemudian ini ada perintah secara umum, ya ini perintah kepada ahli kitab, juga khitabnya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan kepada Allah dari sabar, dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, yang sedemikian itu sungguh berat, illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi sebuah solusi bagaimana keluar dari permasalahan yang dianjurkan dalam agama, yakni mintalah tolong dengan sabar dan salat. Dan itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu apa? Penjelasannya pada ayat selanjutnya, alladzina yadzunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yani orang-orang yang meyakini bahwa sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya mereka kepadanya lah dikembalikannya kepada Allah. Atofnya ini ke Allah, ke Rabb. Nah ini khusyuk itu. Ini definisi khusyuk. Khusyuk itu bukan fokus, bukan konsentrasi, bukan. Khusyuk itu keyakinan bahwa kita akan bertemu dengan Rabb, dengan Allah, dan kita kembali hanya kepadanya. Itu khusyuk. Maka sholat khusyuk itu bukan berarti tidak mendengar sama sekali. Ada bayi nangis sudah nggak dengar lagi. Suara itu bukan khusyuk, itu namanya. Salah. Nabi Muhammad itu khusyuk sholatnya. Tapi ketika ada nangis, seorang bayi nangis, Nabi Muhammad kemudian mempercepat sholat beliau. Apakah Nabi Muhammad nggak khusyuk? Yang khusyuk itu
santai aja, kita insya Allah sholatnya udah khusyuk ya. Insya Allah khusyuk itu mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, udhkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum. Disebutkan lagi di sini. Ingatlah akan nikmat yang telah Aku anugerahkan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan sesungguhnya aku memuliakan kalian, melebihkan kalian di seluruh alam. Ini pada waktu itu. Bani Israel itu dimuliakan karena apa? Dititipkan Nabi kepada mereka. Nabi Sulaiman itu Bani Israel, Nabi Daud Bani Israel. Itu kemuliaan mereka, ada para nabi, kemudian diberikan Zabur, Taurat, Injil dan kitab-kitab yang lain. Bisuhufi Ibrahim wa Musa, suhuf-suhuf, the Ten Commandments. Taurat itu ya kitab yang Allah sendiri yang menuliskannya. Taurat. Itu kemuliaan mereka pada waktu itu. Ayat ini jangan dibawa ke dalam konsep kekinian, karena kekinian itu mereka Yahudi sekarang itu memang mereka Bani Israel, tapi Bani Israel yang sudah dimaghdub, ya sudah dimurkai, sudah dilaknat. Kenapa? Ya, kisahnya nanti ada di ayat dasarnya. Mereka membunuh para nabi, menyembunyikan kebenaran dan lain sebagainya. Mereka orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, tapi kecerdasannya itu. Nah kemudian beda lagi kesini ini ya, pada tahun 1800-an itu ada yang namanya Theodore Herzl. Nah, inilah orang yang kemudian bekerja sama sebelum negara Amerika terbentuk. Jadi salah satu yang menjadi komponen terbentuknya negara Amerika itu orang Yahudi. Maka Yahudi sama Amerika itu paman sama anak, ponakan. Paman Sam. Dikata paman Sam itu. Ya, saham di Amerika rata-rata punya Yahudi. Wattaqu yauman. Nah, ini diancam lagi mereka. Takutlah kalian kepada satu hari. La tajzi nafsun an nafsin syai'a, tidak ada manfaat antara seseorang yang satu dengan orang yang lain. Wala yuqbalu minha syafa'ah, tidak diterima syafaat dari mereka. Wala yuqbalu minha adlun, dan tidak diterima tebusan. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak ditolong. Ini gambaran hari kiamat, bahwa mereka itu selalu mengatakan, ya kan, aulia Allah. Mereka itu mengatakan aulia Allah. Maka Allah membantah dalam surat Jum'ah, qul ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang yang Yahudi, in za'amtum annakum awliya'u lillahi min duni nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Kalau kamu mengaku sebagai kekasih Allah, minta mati sekarang kalau berani. Mintalah mati, nanti kasih cash sama Allah berani. Jadi memang sudah tegak hujah kepada orang-orang Yahudi ahli kitab. Nah, mereka selalu menganggap mereka suku etnis yang paling mulia, bahkan agama yang paling benar. Ya kan? Dan mereka punya keyakinan juga kalau kami masuk neraka, paling cuma beberapa hari saja, nggak akan lama-lama. Kemudian wa in najainakum min ali fir'aun. Ingatlah dulu. Gini. Ini kan kita cerita tentang nenek moyang Yahudi. Nenek moyang Yahudi itu kan ya semuanya tidak nenek moyang. Dari zaman ke zaman itu kan orang sudah lain periode, lain orang kan. Kenapa ini dikatakan untuk semua Yahudi? Karena karakteristiknya itu sama, nurun juga gitu. Bukan hanya anaknya yang nurun, tapi karakternya nurun gitu. Akhlaknya itu bukan akhlak ya, karakter tadi, bejatnya itu sama rata-rata. Nah maka ayat ini ya dulu
waktu itu ya dulu itu kisah Nabi Musa yang disebutkan itu. Nabi Musa, zaman Nabi Musa. Nabi Muhammad itu kan jauh usianya dari Nabi Musa 2000 tahun. Nah, maka ini diceritakan sama Nabi. Nabi itu tahu betul kalau kamu tahu tentang aku, Nabi, aku itu ngerti juga tentang kamu. Maka orang-orang Yahudi itu kaget sama Nabi Muhammad. Padahal mereka tidak berdiri di samping kami ketika ayah kita itu dulu berwasiat. Tapi kok dia ngerti wasiatnya, gitu, ngerti wasiatnya. Dan ngertinya juga detail juga Nabi Muhammad ngertinya juga detail. Dulu ada pemikiran juga kenapa kok Musa itu diganti syariatnya dengan Al-Quran. Ya, Nabi sampai bilang begini, seandainya Musa itu ada sekarang, ya Musa itu pasti akan jadi umatku. Kan gak usah milih Musa lagi, bisa Isa, gak usah milih-milih itu lagi. Kalau Musa masih hidup, jangankan kamu, Musa aja harus ngikutin saya. Di sini disebutkan wa inna jainaku, ingatlah ketika kami selamatkan kalian min ali fir'auna, dari keluarga Fir'aun, yasumunakum su'al azab, mereka menimpakan kepada kalian seburuk-buruk siksaan. Apa itu? Yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jadi kum di sini itu untuk berbicara yang hitopnya adalah ahli kitab di zaman Nabi, tetapi kisahnya itu kisahnya zaman Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa masih bayi. Jadi Bani Israel pada zaman itu diberi keistimewaan, diselamatkan dari penjajahan Fir'aun. Mereka membunuh bayi laki-laki, wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka membiarkan hidup wanita, bayi-bayi wanitanya. Nah, itu yang dibunuh di zaman Fir'aun itu bayi-bayi Bani Israel. Karena Fir'aun takut mimpi memangku atau ya, memangku bayinya itu narik jenggot Fir'aun, dan Fir'aun terjatuh sampai berdarah bibir. Tapi mimpi. Nah, tapi takut betul mimpinya berwarna masalahnya, kayak kenyataan. Nah, maka langsung punya kebijakan bayi-bayi harus dibunuh semua. Yang laki-laki, yang perempuan itu. Tapi ini bayi-bayi Israel hanya sisa 2 kalau nggak salah. Nabi Musa sama Samiri. Usia itu Samiri itu namanya Musa juga. Samiri itu namanya Musa juga. Ada 2 Musa. Musa bin siapa bapaknya Musa? Bapaknya wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim, dan yang demikian itu adalah ujian yang sangat besar. Bala namanya, bala min rabbikum azim, dari Rabb yang sangat besar. Ini masih panjang banget ini cerita tentang Bani Israil. Episode. Al-Baqarah 40 sampai 50. Ya, ini sekedar tahu, nanti dibaca sendiri di rumah. Lanjutkan. Dimulai dari ayat 40 dan 41. Dibaca sendiri itu cuma ngerti. Nanti dibaca sendiri, besok dikaji lagi. Jadi biar mantap. Baik, itu saja. Dan bisa aku minggu astagfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau mau meningkatkan